Hai semuanya, di sini saya beserta teman-teman saya yang kece dan keren abis pastinya akan memberikan sebuah video edukasi yang berisikan tentang wawasan terkait dengan social sphere beserta hal-hal yang memiliki sangkut pautnya dengan social sphere. Jadi, sosiosfer adalah lingkungan yang muncul sebagai akibat dari interaksi di antara manusia dengan manusia lainnya dalam kelompok masyarakat ataupun interaksi manusia dengan komponen lingkungan lainnya. Interaksi tersebut bermula dari pola pikir seseorang. Pola pikir meliputi sikap, pengetahuan, kepercayaan, dan norma yang berlaku. Dari semua aspek itulah munculnya perilaku manusia. Perilaku juga dipengaruhi oleh sumber daya dan tokoh masyarakat, bisa tokoh agama, public figure, dan lain-lain. Lalu, interaksi antar manusia atau perilaku manusia tentu saja berpengaruh pada lingkungan, bisa berpengaruh baik ataupun sebaliknya, bisa berpengaruh buruk. Dan pada pembahasan kali ini, kelompok kami akan memberikan contoh Willow Project. Apa itu Willow Project? Willow Project merupakan usaha pengeboran minyak berskala besar yang berada di lereng utara Alaska, tepatnya di National Petroleum Reserve milik pemerintah federal Amerika Serikat, yang diusulkan oleh perusahaan raksasa energi Amerika Serikat, ConocoPhillips. Pada tanggal 13 Maret 2023 yang lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memberikan izin pelaksanaan proyek ini. Willow Project sendiri bertujuan untuk menghasilkan sekitar 180.000 barel minyak per hari agar Amerika Serikat dapat mengurangi ketergantungannya pada energi asing. Dan juga proyek ini diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Berikut adalah rangkuman beberapa dampak yang dapat atau bahkan sudah timbul akibat keseimbangan lingkungan yang terganggu. Adanya pengeboran minyak melalui Willow Project dapat dipastikan akan menyebabkan dampak buruk bagi lingkungan. Pengeboran minyak membutuhkan lahan dan memerlukan penebangan hutan untuk kebutuhan akses jalan serta infrastruktur. Seiring berjalannya waktu, hilangnya hutan dan lahan akibat proyek ini dapat meningkatkan jumlah gas rumah kaca yang dilepaskan ke atmosfer. Proyek pertambangan ini juga membutuhkan bahan bakar fosil yang tidak sedikit. Hal ini mengakibatkan produksi berlebih gas buangan seperti karbon dioksida yang dilepaskan ke atmosfer. Berikut adalah rangkuman beberapa dampak yang dapat atau bahkan sudah timbul akibat keseimbangan lingkungan yang terganggu. Model suhu permukaan laut yang diperoleh dari citra satelit menunjukkan bahwa suhu lautan semakin hangat. Air hangat yang meresap ke titik-titik rawan gletser semakin memperparah mencairnya gletser yang disebabkan oleh kenaikan suhu global. Salah satunya seperti yang tampak pada gletser Muir, Alaska, yang menunjukkan perubahan antara tahun 1941 dengan tahun 2004. Luas wilayah es di Arktik juga telah mengalami penurunan drastis hanya dalam kurun waktu 10 tahun, yakni antara tahun 2009 sampai 2019. Gambar lainnya menunjukkan mencairnya wilayah es yang telah menjadi habitat hidup beruang kutub, serta perubahan luas wilayah Gletserone di pegunungan Alpen Swiss dari Juli 2008 sampai dengan September 2018. Upaya preventif yang dapat kita lakukan secara individu agar lingkungan tetap terjaga, yaitu dengan mengelola limbah. Membiasakan diri untuk memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah organik, sampah anorganik, dan sampah B3. Yang kedua, dengan menghemat listrik. Mematikan listrik jika sedang tidak dipakai, agar tidak terjadinya peningkatan suhu global akibat dari panasnya energi listrik yang terlalu lama kita gunakan. Selanjutnya adalah mengubah mindset. Dengan mengubah mindset kita untuk lebih peduli dengan alam yang kita gunakan. Karena kita tidak menggunakannya seorang diri, tapi dengan orang lain juga. Yang artinya kita harus memikirkan dampak apa yang orang lain rasakan jika kita tidak peduli dengan alam. Dan yang terakhir adalah edukasi. Dengan mengedukasi anak sedini mungkin untuk lebih peduli dengan lingkungannya, sehingga dia terbiasa menjaga lingkungan di sekitarnya. Upaya preventif selanjutnya ialah melalui petisi. Selain cara-cara yang dapat kita lakukan secara individu, terdapat cara yang dapat kita lakukan secara berkelompok, yaitu dengan menandatangani sebuah petisi yang dibuat dan menyangkut dalam suatu kebijakan tertentu. Petisi yang dibuat ini nantinya akan membantu menyadarkan beberapa institusi publik seperti pemerintah dan sejenisnya dalam merubah kebijakan publik. Berikut beberapa contoh petisi yang telah dibuat oleh berbagai macam orang dalam penanggulangan aksi seruan mereka terhadap kontra Willow Project. Dalam penanggulangan dan pemberdayaan lingkungan sekitar, ada kecukupan di dunia untuk kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk keserakahan manusia. Jika alam sudah mulai tidak bersahabat, maka manusia harus siap untuk menerima derita. Jika tidak mulai dari diri kita sendiri, akan dari mana lagi kita mulai bersamai serta melestarikan lingkungan kita.